Selamat datang di Dongeng Kesal Aja kedua. Buat yang belum denger yang pertama, dengerin dulu The Lonte of Lotion untuk bisa dengerin yang ini. Karena ini adalah lanjutan dari cerita dongeng tersebut, di mana cerita ini hanya fiktif belaka, segala kemiripan bla 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 bla, tidak ada unsur kesengajaannya. Selamat datang di The Lonte of Lotion 2. Perlu diketahui bahwa ketika pemimpin besar pulang, Lotion sedang dalam keadaan darurat. Rakyat tidak boleh berkerumun dalam angka yang ramai, kecuali mereka siap untuk dibubarkan oleh para prajurit istana. Tapi tentunya ini tidak berlaku sama sekali terhadap sang pemimpin besar. Beliau terus berkeliling dan bertemu dengan para pengikutnya di seluruh penjuru Lotion. Dari Lotion Barat sampai suatu wilayah bernama Bogoro, beliau terus berkerumun dan beramai-ramai. Bahkan itu saja tidak cukup. Beliau menggelar acara pernikahan putrinya dan mengundang 10.000 tamu. Rakyat pun merasa bahwa pihak istana pilih kasih, merasa bahwa mereka telah dicurangi tidak boleh berkerumun, sedangkan sang pemimpin besar diperbolehkan. Dan meskipun pihak istana jarang sekali mendengar suara rakyat, tapi mungkin mereka mendengar yang satu ini karena mereka langsung menghukum sang pemimpin besar dengan denda 5 kotak emas besar, sebuah harga yang sangat mahal yang mungkin bagi beberapa warga biasa dibutuhkan untuk kerja selama setahun untuk bisa mencapai emas sebesar itu. Tapi tentunya tidak untuk sang pemimpin besar. Harga tersebut tidak ada artinya bagi beliau dan langsung dibayar tunas di tempat, dan para prajurit istana hanya bisa diam dan tercengang. Tapi tidak seluruh prajurit istana tunduk pada sang pemimpin. Ada beberapa yang mencoba untuk melakukan perlawanan. Salah satu tradisi di Lotion adalah setiap pemimpin besar hendak pulang, seluruh penjuru kota dihiasi oleh oleh patung-patung sang pemimpin. Patung tersebut biasanya disertai dengan tulisan, "Selamat datang, mari kita sambut. Akhirnya pulang sang pemimpin besar dari umat kepercayaan yang beliau percayakan. Selamat datang kembali di Lotion." Patung tersebut menghiasi nyaris seluruh penjuru kota, dan ada beberapa prajurit istana yang cukup berani untuk menurunkan patung-patung tersebut. Ada baju-baju prajurit yang menurunkan patung sang pemimpin besar. Itu perintah saya. Ujar salah satu petinggi prajurit istana. Begini, ya siapapun di Lotion ini, siapapun, ini kerajaan hukum. Ya, ini kerajaan hukum, harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang patung itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, ada tempatnya di mana juga ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Rakyat pun salut akan keberanian petinggi istana tersebut. Para pengikut sang pemimpin marah dan murka, meminta kepada seluruh prajurit istana untuk memasang kembali patung-patung tersebut. Pihak istana tentunya menolak dan bersikap tegas. Lah, emang dia ini siapa? Organisasi apa? Pihak istana kan jelas kerajaan ini, strukturnya udah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Mereka ini siapa? Ini kerajaan hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Bukan hukumnya dia, hukum yang berlaku di seluruh kerajaan Lotion. Harus taat kepada pihak kerajaan kalau dia sebagai warga Lotion yang baik. Itu aja. Tapi beberapa hari kemudian, entah apa yang terjadi, entah apa yang dilakukan oleh sang pemimpin besar, entah kekuatan apa lagi yang ia sajikan, kegagahan seagung apa lagi yang ia tayangkan, dan keperkasaan sedalam apa lagi yang ia tunjukkan kepada seluruh penjuru kerajaan. Mungkin tidak akan pernah ada yang tahu, tapi yang rakyat tahu adalah beberapa hari kemudian, patung-patung tersebut berdiri lagi dengan gagahnya, bahkan dipasang oleh para prajurit istana sendiri. Patung-patung tersebut berdiri dengan tegaknya, menginjak bumi dan mencakar langit, seakan menantang halilintar untuk datang menyambar, seakan menantang seluruh prajurit istana untuk melawan, seakan memperlihatkan kekuatan yang mencengangkan, seakan berkata, "Jangankan diriku, bahkan patungku saja tidak ada yang mampu menjatuhkan, tidak ada yang sanggup untuk menurunkan, tidak ada yang berani untuk menghalangi jalan panjang sang pemimpin besar dan para umatnya." Rakyat hanya bisa diam, merinding dan tercengang. Lonte belum lagi bersuara, dan Raja Besar Lotion tentunya seperti biasa diam tanpa kabar, seakan tidak ada apa-apa yang sedang terjadi.
Lalu bagaimana dengan kabar sang panglima dari pemimpin yang meneriakkan lonte of lotion? Beliau mengalami kejadian yang sangat mengejutkan ketika sedang berpidato di IG Live. IG Live tuh IGHELAIF, nama sebuah tempat gitulah di Lotion, tempat orang pidato itu. Ketika ia sedang berpidato, tiba-tiba ia merasakan rasa yang sangat sakit dari tubuhnya. Perut kenapa sakit ya? Aduh, tolong, nih perut saya kenapa ini? Ini perut saya kenapa? Apa yang terjadi pada sang panglima? Ada yang percaya bahwa itu adalah penyakit pencernaan biasa, dan ada juga yang percaya bahwa itu adalah ilmu mengerikan kiriman rakyat. Apa yang dilakukan oleh sang pemimpin kemarin sehingga patungnya bisa berdiri kembali, dan apa yang akan dilakukan lagi besok? Akankah pihak istana akhirnya berhasil mengumpulkan nyali untuk melawan sang pemimpin? Akankah Lonte melakukan sesuatu yang mengejutkan? Apakah dia diam karena sudah memaafkan, atau dia sedang merencanakan sesuatu yang hebat? Akankah ada orang-orang lain yang seberani Lonte? Akankah Raja Besar Lotion akhirnya turun tangan dan buka suara? Akankah rakyat akhirnya tenang? Akankah ada yang akhirnya berhasil mengimbangi sang pemimpin besar? Atau kita semua selamanya akan berada di bawah kekuatannya, tunduk pada kemuliaannya, patuh kepada seluruh perintahnya, dan takut dengan kemurkaannya? Akankah itu terjadi? Tentunya tidak ada yang tahu, karena cerita ini hanya fiksi ngasal banget. Hanya orang cuap-cuap di sosmed mengenai hal yang tidak pernah terjadi. Jadi tidak perlu ada yang komen tukang bakso, tidak perlu ada yang komen gue ngerti nih yang dia maksud apa nih. Tidak perlu ada yang mention ke akun-akun tidak jelas di kolom komentar. Cukup kita dengarkan dan nikmati bersama cerita fiksi ini, dan kita lihat bersama-sama apa yang akan terjadi esok hari di Lotion. Mungkin kita akan temui jawabannya di episode berikutnya dari Dongeng Kesel Aceh.